Ayah pacar saya memanggil saya sampah jalanan saat makan malam. Jadi saya membatalkan kencannya. Nama saya Raka, dan selama ini saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Namun, malam itu, di sebuah meja makan yang terlihat begitu mewah dan bersih, keyakinan saya itu terasa hancur. Semua karena satu kalimat kasar yang keluar dari mulut seseorang yang bahkan belum mengenal siapa saya sebenarnya. Saya berpacaran dengan Alia selama hampir 8 bulan. Dia adalah perempuan yang lembut, cerdas, dan selalu bisa menenangkan hati saya. Tetapi satu hal yang tidak pernah saya ketahui adalah bahwa keluarganya, terutama ayahnya, Tuan Wiratmaja, terkenal sangat keras, perfeksionis, dan tidak pernah menyembunyikan apapun yang ada di pikirannya. Alia sudah sering memperingatkan saya bahwa ayahnya sulit didekati. Namun saya pikir, selama saya sopan dan menunjukkan niat baik, semuanya akan berjalan lancar. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kenyataannya akan sejauh itu dari harapan saya. Ketika saya tiba di rumah keluarga Alia, saya bisa merasakan hawa dingin sejak langkah pertama saya melewati pintu. Rumah itu besar, indah, namun entah kenapa terasa tidak hangat. Seolah-olah setiap sudutnya diatur untuk menunjukkan status, bukan kenyamanan. Alia menyambut saya dengan senyuman gugup, dan itu membuat saya bertanya-tanya. Ayah lagi nggak dalam mood bagus, bisiknya. Saya berusaha santai, tapi kegugupan itu menular dengan cepat, membuat dada saya terasa berat. Kami duduk di meja makan panjang, dengan lampu gantung kristal yang berkilau di atasnya. Di ujung meja, Tuan Wiratmaja duduk seperti seorang raja yang sedang menilai rakyatnya. Tatapan matanya menusuk saya, seolah-olah saya tidak pantas berada di sana. Ibunya, Bu Renata, mencoba mencairkan suasana dengan bertanya tentang kuliah dan pekerjaan saya. Namun setiap kali saya menjawab, Tuan Wiratmaja terlihat menghembuskan napas dengan jelas, seperti sedang menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Saya mencoba tetap ramah, meskipun jelas saya sedang dinilai dari ujung kepala sampai kaki. Saya tidak ingin membuat Alia malu. Namun, semakin lama, suasana makan malam itu terasa seperti ruang interogasi yang disamarkan dengan peralatan makan mahal. Hingga akhirnya, saat saya menjelaskan rencana saya setelah lulus nanti, yang menurut saya cukup realistis dan penuh kerja keras, Tuan Wiratmaja menyandarkan tubuhnya ke kursi dan berkata, "Kerja keras? Kamu bahkan kelihatan seperti sampah jalanan yang baru diangkat dari got." Saya membeku. Suasana menjadi hening dalam sekejap. Saya mendengar suara sendok jatuh dari tangan Alia, dan Bu Renata terbatuk kecil, mencoba menutupi keterkejutannya. Namun saya tahu, kata-kata itu memang disengaja untuk menyakiti. Saya menatap Alia, mencari dukungan atau pembelaan, tetapi wajahnya pucat dan matanya berkedip cepat, seolah sedang menahan air mata. Saya tahu dia tidak setuju, tapi saya juga tahu dia tidak berani melawan ayahnya secara langsung. Tuan Wiratmaja melanjutkan, anak laki-laki dari keluarga biasa, yang bahkan tidak punya masa depan jelas. Kamu pikir kamu pantas duduk di meja ini? Atau lebih parah lagi, pantas untuk anak saya? Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pukulan yang tepat sasaran. Saya mencoba mengendalikan diri, tetapi hati saya sudah tersayat. Saya tidak pernah diperlakukan seperti itu seumur hidup saya. Saya ingin marah. Saya ingin berdiri dan membalas kata-katanya. Namun saya hanya menggenggam kuat tangan saya sendiri di bawah meja, mencoba memproses penghinaan itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu kejam hanya karena status? Alia akhirnya memberanikan diri berkata, "Ayah, itu keterlaluan." Suaranya bergetar, tapi saya bisa merasakan ketulusan dan keberaniannya. Namun bukannya mereda, Tuan Wiratmaja justru menatapnya tajam. "Kamu diam." Saya tidak tahan lagi duduk di sana. Rasanya seperti sedang ditelanjangi dan dipermalukan di depan orang yang saya sayangi. Jadi saya menarik napas panjang, mencoba agar suara saya tetap stabil, dan berkata, "Terima kasih atas makan malamnya, Pak."
Bu, tapi saya harus pergi. Alia langsung berdiri. Raka, tunggu, tapi saya hanya menggeleng. Saya tidak ingin dia merasa terjebak di antara saya dan keluarganya. Itu bukan posisi yang pantas dia hadapi malam itu. Saat saya hendak keluar, suara Tuan Wiratmaja terdengar lagi. Begitulah, lari. Memang itu yang biasa dilakukan orang sepertimu. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada penghinaan pertamanya. Saya berhenti sejenak di ambang pintu. Tangan saya mengepal begitu kuat sampai sendi-sendi terasa sakit. Tetapi jika saya menoleh, saya takut kendali saya akan hilang. Jadi saya tetap melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Di luar rumah, udara malam seharusnya terasa menenangkan, namun dada saya justru semakin sesak. Saya menatap langit, mencoba menahan amarah dan rasa malu yang bercampur menjadi satu. Telepon saya bergetar. Alia. Saya ingin menjawab, tapi saya tahu saya butuh waktu berpikir. Saya butuh jarak. Bagaimana saya bisa tetap menjalani hubungan jika ayahnya memperlakukan saya seperti itu? Saya berjalan menuju motor saya perlahan, setiap langkah terasa berat. Saya tidak pernah menyangka bahwa pertemuan keluarga yang seharusnya sederhana akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Sepanjang perjalanan pulang, kata sampah jalanan terngiang-ngiang seperti gema yang tidak mau berhenti. Saya benci bahwa kata-kata itu bisa membuat saya meragukan diri sendiri. Namun lebih dari itu, saya benci bahwa seseorang bisa merendahkan manusia lain begitu mudahnya. Ketika saya sampai di rumah, ibu saya langsung tahu ada yang salah. Dia menatap saya lama, dan saya hanya bisa tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan luka itu. Tapi air mata saya akhirnya jatuh tanpa bisa saya cegah. Ibu memeluk saya dan berkata, "Kamu bukan sampah, nak. Kamu lebih kuat dari apapun yang mereka katakan." Kata-kata itu seperti obat yang menghangatkan hati saya yang sempat membeku. Namun malam itu, ketika saya berbaring, pikiran saya terus berputar. Tentang harga diri, tentang cinta, tentang batasan antara memperjuangkan seseorang dan mempertahankan diri sendiri. Saya memikirkan kata-kata ayah Alia. Saya memikirkan masa depan saya. Dan saya memikirkan apakah saya benar-benar siap menghadapi keluarga seperti itu, bahkan jika saya mencintai Alia sepenuh hati. Ketika pesan dari Alia masuk lagi, kali ini lebih panjang, memohon maaf, hati saya terasa ditarik kedua arah. Saya mencintainya, tapi saya tidak bisa menerima diperlakukan seperti itu. Dan di titik itulah saya membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hubungan kami. Keputusan yang tidak pernah saya bayangkan akan saya ambil ketika hari itu dimulai. Saya mengambil telepon saya, menatap layarnya lama, dan mengetik pesan panjang. Jari-jari saya gemetar, bukan karena ragu, tetapi karena saya tahu apapun yang saya pilih, hidup saya tidak akan sama lagi setelah ini. Namun sebelum saya mengirim pesan itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sesuatu yang membuat malam penuh luka itu berubah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kelam, dan lebih mengejutkan daripada apapun yang pernah saya bayangkan. Pesan dari Alia kembali muncul di layar tepat saat saya hendak menekan tombol kirim. Namun kali ini bukan hanya permintaan maaf. Ada nada panik dalam tulisannya, seolah-olah sesuatu baru saja terjadi setelah saya pergi. Jantung saya berdebar, karena kata pertama yang dia tulis adalah, "Ayah marah besar dan melakukan sesuatu yang gila." Saya terpaku, mencoba memahami maksudnya. Namun sebelum saya sempat membalas, pesan lain masuk, kali ini suara rekaman. Saya mendengarnya dengan tangan gemetar. Suara Tuan Wiratmaja terdengar membentak, menuduh bahwa saya mempengaruhi pikiran Alia, bahwa saya hanya mencari keuntungan, bahwa saya mengotori keluarganya. Nada dalam suaranya bukan hanya marah, tetapi penuh kebencian mentah. Saya tidak mengerti mengapa seseorang bisa membenci saya sebegitu rupa hanya berdasarkan latar belakang keluarga saya. Rekaman itu membuat saya merasakan kembali rasa malu yang tadi berusaha saya kubur. Alia kemudian mengirim pesan lagi, mengabarkan bahwa setelah saya pergi,
Ayahnya membanting piring ke lantai dan menyalahkan dia habis-habisan. Dia mengatakan ayahnya menuduhnya tidak tahu diri, tidak menghargai keluarga, bahkan mengancam akan menarik semua fasilitas kuliahnya jika dia tetap berhubungan dengan saya. Membaca itu membuat dada saya terasa semakin panas. Bukan karena penghinaan kepada saya, tetapi karena Alia harus menanggung semua itu sendirian. Saya tidak ingin membuat hidupnya lebih susah, namun saya juga tidak ingin menyerah pada tekanan yang tidak masuk akal itu. Saya menatap layar telepon lama, mempertimbangkan apakah saya harus kembali ke rumahnya untuk menjelaskan, atau justru memberi jarak agar situasi tidak semakin memburuk. Namun sebelum saya membuat keputusan, pesan lain datang. "Raka," ayah memaksa ibu menamparku. Saya tercengang membaca kalimat itu. Lutut saya hampir lemas. Saya tidak percaya lelaki dewasa, seorang ayah, bisa melakukan sesuatu seperti itu hanya karena anaknya mencintai seseorang yang tidak sesuai standar kelas sosialnya. Rasa marah yang sejak tadi saya pendam mulai membara. Tanpa berpikir panjang, saya mengambil helm dan kembali ke motor. Saya tahu mungkin ini keputusan yang bodoh, tetapi saya tidak bisa tinggal diam ketika seseorang yang saya sayangi diperlakukan sekejam itu. Saya menghidupkan mesin dan melaju kembali menuju rumah besar yang sebelumnya membuat saya merasa kecil. Di perjalanan, pikiran saya terus bergolak. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan ketika tiba. Saya tidak ingin membuat kekacauan, tapi saya juga tidak akan membiarkan Tuan Wiratmaja memperlakukan Alia seperti itu tanpa ada yang membelanya. Saya bukan pahlawan, tetapi saya punya harga diri dan rasa tanggung jawab. Ketika saya sampai di depan rumahnya, pintu pagar masih terbuka sedikit, seolah Alia sengaja membiarkannya begitu agar saya bisa masuk. Rumah itu terlihat sama, tetapi ada aura gelap yang membuat langkah saya semakin tegas. Saya menelan ludah dan berjalan masuk. Alia menunggu saya di ruang tamu, wajahnya memerah dan matanya bengkak. Melihatnya seperti itu membuat hati saya remuk seketika. Saya mendekat dan dia langsung memeluk saya, tubuhnya gemetar. "Raka, aku takut," bisiknya. Saya merasakan amarah saya meningkat, namun saya menahannya agar tidak meledak. Belum sempat saya menenangkannya, suara langkah berat terdengar dari tangga. Tuan Wiratmaja muncul dengan wajah merah padam, seperti bara api yang siap meledak kapan saja. Tatapannya langsung tertuju pada kami, dan saya bisa merasakan kebencian yang memancar begitu kuat. Dia mendekat dengan cepat, dan sebelum saya sempat berbicara, dia berteriak, "Berani sekali kamu kembali ke rumah ini." Suaranya menggema, membuat seisi rumah seperti bergetar. Namun kali ini, saya tidak mundur. Saya berdiri tegak, menatapnya langsung, sesuatu yang tidak saya lakukan sebelumnya. Saya berkata dengan nada setenang mungkin, "Pak, saya datang bukan untuk bertengkar. Saya hanya ingin memastikan Alia baik-baik saja." Tadi dia bilang, namun sebelum saya menyelesaikan kalimat saya, dia menunjuk ke arah pintu dan berkata, "Keluar. Kamu tidak punya tempat di sini." Alia mencoba berdiri di antara kami, tetapi ayahnya mendorongnya ke samping dengan kasar. Saya refleks menangkapnya sebelum dia jatuh. Tindakan itu membuat saya akhirnya kehilangan kendali yang saya tahan sejak malam dimulai. Saya merasakan darah saya mendidih. Saya menegakkan tubuh saya dan berkata dengan tegas untuk pertama kalinya, "Pak, kalau Bapak menyentuh Alia sekali lagi seperti itu, saya tidak akan diam." Kata-kata itu membuat wajah Tuan Wiratmaja berubah, antara kaget dan semakin marah. Dia tidak biasa ada yang menentangnya, apalagi seseorang seperti saya. Dia mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari saya, dan berkata dengan suara rendah namun penuh ancaman, "Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa melindungi anak saya? Kamu hanya sampah." Kata itu lagi, kata yang sama yang menusuk hati saya sebelumnya, tetapi kini terasa berbeda. Sebelum saya sempat merespons, suara lembut muncul dari belakang kami. "Cukup, Wiratmaja," kata Purnata dengan nada yang tidak pernah saya dengar darinya sebelumnya. Suaranya tegas,
Tidak lagi sekadar pendiam yang takut pada suaminya. Dia berdiri dengan tangan gemetar, tetapi tatapannya kuat. Alia menatap ibunya dengan mata basah, seolah tidak percaya ibunya akhirnya berbicara. Saya pun terkejut, tetapi saya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sudah terlalu lama dia pendam. Sesuatu yang mungkin lebih gelap daripada apa yang terlihat di permukaan. Bu Renata berjalan mendekat dan berdiri di antara kami. "Kamu sudah melewati batas," katanya sambil menatap suaminya. "Memukul piring, menghina anak, memaksa aku menampar putri kita. Apa kamu sudah gila?" Suaranya pecah, namun ketegasannya jelas. Saya melihat mata Tuan Wiratmaja berkedip cepat, seolah tidak percaya bahwa istrinya berani menantangnya. Dia membuka mulut, tetapi sebelum dia berbicara, Bu Renata mengangkat tangannya, menghentikannya. "Selama bertahun-tahun aku diam, tapi tidak malam ini." Alia menangis lagi, tetapi tangisannya kali ini bukan hanya sedih, ada kelegaan. Saya merasakan bahwa inilah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat ibunya melawan ayahnya. Itu membuat ruang tamu yang dingin itu terasa sedikit lebih hangat. Tuan Wiratmaja meremas tangannya, mencoba menahan kemarahannya, namun kegugupannya tampak jelas. Untuk pertama kalinya, dia tidak lagi menguasai situasi. Saya melihat ketidakpastian di matanya, seperti seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Karena tepat ketika keheningan menegang itu terjadi, Bu Renata berkata sesuatu yang membuat seluruh ruangan membeku. "Sudah saatnya Alia tahu apa yang kamu sembunyikan selama ini." Suaranya rendah, tetapi setiap kata seperti pisau yang meluncur tepat ke arah suaminya. Alia menyeka air matanya, bingung. "Apa maksud ibu?" tanyanya pelan. Saya pun menoleh, ingin tahu apa yang dimaksud karena ekspresi Tuan Wiratmaja berubah drastis, dari marah menjadi takut. Bu Renata menarik napas panjang, menatap Alia dengan lembut, lalu menatap saya. "Kalian berdua perlu tahu bahwa ayahmu bukan orang seperti yang kalian pikir." Kalimat itu membuat seluruh tubuh saya merinding, dan Alia tampak lebih bingung dari sebelumnya. Tuan Wiratmaja melangkah maju, mencoba menghentikan istrinya. "Renata, jangan. Ini bukan urusan mereka." Namun istrinya justru mundur selangkah, menjauh dari genggamannya. "Justru karena kamu mempermalukan orang lain, sudah saatnya kamu juga menghadapi kenyataanmu." Alia memegang tangan saya, genggamannya kuat, seperti takut apapun yang akan keluar dari mulut ibunya bisa meruntuhkan dunia yang selama ini dia kenal. Saya menguatkan genggamannya, meskipun saya sendiri merasa gugup. Bu Renata kemudian berkata, "Alia, kamu harus tahu bahwa ayahmu pernah melakukan hal memalukan bertahun-tahun lalu. Sesuatu yang bisa menghancurkan reputasinya jika orang lain tahu. Dan dia takut itu terulang padamu, hanya karena kamu mencintai seseorang dari keluarga sederhana." Alia menutup mulutnya, terkejut. Sementara saya menatap Bu Renata, menunggu kelanjutan kalimatnya. Dan saat dia membuka mulut lagi, saya bisa merasakan seluruh rumah itu menahan napas. Namun sebelum dia sempat mengungkapkan rahasia itu, pintu depan tiba-tiba dibanting dari luar. Suara keras bergema, membuat kami semua terlonjak. Seseorang baru saja masuk. Seseorang yang tampaknya tidak diundang. Dan langkah-langkah berat itu perlahan mendekat ke ruang tamu. Pintu ruang tamu terbuka keras, dan seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh amarah muncul. Untuk sesaat saya tidak mengenalinya, namun Alia menutup mulutnya, terkejut. "Om Dharma," gumamnya pelan. Dia adalah kakak laki-laki Bu Renata, yang selama ini tidak pernah muncul dalam urusan keluarga mereka. Om Dharma berjalan masuk tanpa meminta izin, tatapannya langsung tertuju pada Tuan Wiratmaja. "Aku dengar kamu mulai lagi," katanya dengan suara rendah namun mematikan. "Mulai dengan caramu yang dulu, menghancurkan siapa saja yang menentangmu." Saya bisa melihat wajah Tuan Wiratmaja mengeras. "Kamu tidak punya hak datang ke rumahku dan bicara seperti itu." Namun suaranya terdengar goyah,
seperti seseorang yang rahasianya baru saja terpojok. Bu Renata menatap kakaknya dengan rasa lega bercampur kecemasan. Dharma, jangan buat ini lebih buruk. Namun Dharma menggeleng. Justru karena sudah terlalu buruk, Renata, dia harus berhenti. Alia memegangi lengan saya, ketakutan. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya, suaranya pecah. Dia sudah tidak sanggup menahan beban misteri yang menggantung di ruangan itu. Bu Renata akhirnya menarik napas dan menatap putrinya. Alia, waktu kamu kecil, ada satu alasan kenapa kamu tidak pernah dekat dengan keluarga besar ayahmu. Itu karena dia. Namun sebelum dia selesai berbicara, Tuan Wiratmaja mengangkat suaranya keras-keras. Cukup, teriaknya. Aku tidak akan membiarkan kalian merusak nama baikku hanya untuk membela anak jalanan itu. Tangannya menunjuk ke arah saya, bengis, penuh kebencian. Namun Om Dharma maju 2 langkah dan menatapnya tajam. Kamu pikir keluarga ini masih peduli dengan nama baikmu setelah apa yang kamu lakukan terhadap adik perempuanku dulu? Suasana langsung membeku. Jantung saya terasa berhenti berdetak. Alia menatap ibunya, bingung. Apa maksud Om? Tanya dia dengan suara nyaris berbisik. Bu Renata memejamkan mata, namun akhirnya berkata, ayahmu pernah berutang besar kepada keluargaku. Bukan uang, tapi kehormatan. Alia terdiam. Saya menelan ludah, tidak berani menebat. Namun Om Dharma melanjutkan dengan suara tajam seperti pisau. Dia pernah merendahkan Renata di depan seluruh keluarganya karena latar belakang kami yang sederhana. Dia mempermalukan adikku, lalu pura-pura jadi orang paling terhormat di dunia ini. Bu Renata mengangguk pelan. Aku menanggung semuanya demi kamu, Alia. Demi keluarga kecil yang ingin kubangun. Tapi selama ini, dia terus mengulangi pola yang sama. Merendahkan orang lain hanya untuk membuat dirinya terlihat tinggi. Alia menatap ayahnya dengan mata merah penuh kekecewaan. Ayah, jadi semua ini karena ayah takut aku mengalami apa yang ibu alami. Namun Wiratmaja hanya diam, tidak sanggup menatap balik. Saya melihat tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena marah, tetapi karena kenyataan mulai mengepungnya dari segala sisi. Kekuatan yang selama ini dia gunakan untuk menakut-nakuti orang lain kini tidak lagi bekerja. Om Dharma menatap saya lalu mendekat. Nak, kamu bukan sampah jalanan. Kamu anak baik. Masalahnya bukan padamu. Masalahnya pada ego lelaki ini, katanya sambil menunjuk ke Wiratmaja. Kata-kata itu membuat saya merasakan keteguhan baru dalam diri saya. Alia kemudian berdiri tegak. Untuk pertama kalinya menunjukkan keberanian yang selama ini hanya saya lihat samar-samar. Ayah, katanya tegas, jika ayah terus bersikap seperti ini, aku tidak bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Wajah Wiratmaja pucat. Ini adalah ancaman yang tidak pernah ia bayangkan datang dari putrinya. Ayah, kamu tidak mengerti. Namun Alia menggeleng dengan air mata jatuh. Aku mengerti cukup. Aku mengerti bahwa ayah takut pada bayang-bayang masa lalu ayah sendiri. Ruangan itu seakan runtuh perlahan ketika Bu Renata akhirnya berkata, kami tidak akan hidup dalam ketakutan lagi. Kata-kata itu sederhana, namun memiliki kekuatan yang menghancurkan dominasi yang dibangun Wiratmaja selama bertahun-tahun. Saya memegang tangan Alia, dan dia membalas genggaman saya. Bukan dengan kelemahan, tapi dengan ketegasan, dengan pilihan. Dan ketika saya menatap matanya, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya menatap Tuan Wiratmaja untuk terakhir kalinya dan berkata, Pak, saya bukan datang ke sini untuk menang atau kalah. Saya datang karena saya mencintai Alia. Tapi jika Bapak tidak bisa menghargai saya, maka saya tidak akan memaksa. Kata-kata itu menggema di ruangan, dan untuk pertama kalinya, Wiratmaja tidak punya balasan. Dia hanya menunduk, seperti seseorang yang akhirnya melihat kehancuran dari kesombongannya sendiri. Alia memegang lengan saya dan berkata dengan suara mantap, Raka, kita pergi.
Suara itu bukan permintaan, itu keputusan. Sebuah keputusan yang mengakhiri babak panjang penderitaan di dalam rumah itu. Ketika kami berjalan menuju pintu, suara Bu Renata terdengar lembut dari belakang. "Terima kasih, sudah membuat putriku melihat apa itu cinta yang tidak menindas." Saya menoleh dan mengangguk penuh rasa hormat. Di luar rumah, udara malam terasa berbeda dari sebelumnya. Lebih ringan, lebih jujur. Seperti beban bertahun-tahun akhirnya pecah dari pundak seseorang. Alia menatap saya dan tersenyum kecil, meski air matanya masih mengalir. "Aku minta maaf untuk semuanya," katanya. Namun saya menggeleng pelan. "Alia, kamu tidak perlu minta maaf. Kamu sudah cukup berani malam ini." Dia memeluk saya erat, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, saya merasa bahwa semua luka yang saya terima bukanlah sia-sia. Semua itu membawa kami ke titik ini, titik perubahan. Ketika kami melangkah pergi, saya menengok ke belakang. Pintunya tertutup perlahan, seolah menandai akhir dari babak gelap keluarga itu. Dan di hati saya tahu satu hal. Kami tidak hanya keluar dari rumah itu. Kami keluar dari lingkaran racun yang hampir menghancurkan segalanya. Alia menggenggam tangan saya lebih erat, dan saya membalasnya. Malam itu, kami pergi bukan sebagai korban, tetapi sebagai dua orang yang akhirnya memilih kebebasan atas ketakutan dan cinta atas kekuasaan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi dan ketegangan ini sampai akhir. Aku benar-benar menghargai setiap detik yang kalian luangkan untuk menyimak perjalanan hidup yang begitu kacau, namun syarat makna ini. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Itu sangat membantu agar lebih banyak orang bisa menemukan dan menikmati kisah dramatis seperti ini. Aku juga sangat ingin tahu pendapat kalian. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling mengejutkan, paling membuat marah, atau paling menyentuh hati. Komentar kalian bukan hanya sekadar tanggapan, tapi juga bahan berharga untuk Historias Futuras No Channel. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan keluarga besar channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali kisah baru, yang pasti penuh drama, emosi, dan reviravoltas muncul di sini.